Pernahkah engkau menyaksikan pesta pernikahan yang mewah, lalu tiba-tiba hening karena kedatangan seorang wanita berpakaian compang-camping? Pernahkah engkau melihat seorang manusia dihina di hadapan ratusan pasang mata, hanya karena ia tak lagi dipandang? Dan, pernahkah engkau menyaksikan bagaimana takdir berbalik, mempermalukan yang dulu menghina? Inilah kisah yang akan membuat hatimu terdiam. Sungguh, ini bukan sekadar cerita, tapi pengingat bahwa Allah Maha membolak-balikan keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, sholawat serta salam kita hadiahkan untuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Sahabat Rizka Story, mari kita awali kisah ini dengan bersholawat bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe sebagai bentuk dukunganmu terhadap kisah-kisah penuh makna seperti ini. Mengapa kita harus menyimak kisah ini hingga akhir? Karena di balik pakaian compang-camping dan wajah yang terlupakan, bisa jadi tersimpan kehormatan dan kekuatan yang selama ini kita abaikan. Hari itu, suasana ballroom Hotel Bintang 5 di pusat kota Jakarta begitu meriah. Lampu kristal menggantung mewah di langit-langit. Lantunan musik jazz lembut mengalun, mengiringi tamu-tamu yang datang dengan pakaian terbaik mereka. Panggung pelaminan dihiasi bunga mawar putih, tirai emas, dan hiasan bernuansa glamor. Dua insan duduk bersisian di singgasana pengantin. Senyum bahagia tak henti terpancar dari wajah mereka. Namun, tak seorang pun menyangka, di tengah kegembiraan itu, pintu utama ballroom perlahan terbuka. Seorang wanita masuk, melangkah pelan, seperti tak tahu harus kemana. Wajahnya tirus. Bajunya, kaos krem lusuh yang telah robek di bagian bahu dan lengan. Celananya, berwarna coklat kotor, tampak seperti belum dicuci berminggu-minggu. Rambutnya acak-acakan. Wajahnya tampak seperti baru pulih dari tangis panjang. Semua tamu terdiam. Sejenak musik pun seolah berhenti. Wanita itu berdiri di pintu, menatap ke arah pelaminan. Langkahnya maju, pelan, seolah ada beban berat yang dibawanya. Astagfirullah, siapa itu? Bisik salah satu tamu wanita. Dia gembel dari mana? Bisa-bisanya masuk ke pesta kayak gini, ujar seorang pria yang mengenakan jas abu-abu. Wanita itu tetap berjalan, walau mata-mata tajam menusuk setiap inci tubuhnya. Tangannya bergetar, tapi wajahnya tak menunjukkan ketakutan. Ia hanya ingin maju, menyampaikan sesuatu. Lelaki di pelaminan, yang saat ini menjadi pengantin pria, perlahan berdiri. Matanya melebar, rahangnya mengeras. Ia mengenali wanita itu. Fitri, gumamnya. Pengantin wanita menoleh, lalu berbisik. Siapa itu, Mas? Kamu kenal? Wajah sang pria memerah. Ia segera turun dari pelaminan. Langkahnya cepat. Ngapain kamu kesini? Bentaknya tajam. Fitri menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia mencoba tersenyum. Aku cuma mau bilang selamat. Semoga bahagia. Ucapnya dengan suara serak. Tamu-tamu mulai berdiri, mendekat, menyaksikan adegan yang tak mereka pahami. Beberapa merekam diam-diam. Beberapa lainnya tertawa geli. Saya bilang pergi, Fitri. Bentak sang mempelai pria. Kamu memalukan. Kamu pikir kamu siapa? Fitri menggigit bibirnya. Wajahnya menunduk. Aku cuma ingin melihatmu terakhir kali. Karena kamu pernah jadi bagian penting dalam hidupku. Sang pria menatap ke arah panitia catering yang kebetulan membawa ember kecil dari dapur. Ember itu berisi minyak goreng bekas. Tanpa pikir panjang, dia merebut ember itu dari tangan si pelayan. Semua orang menjerit. Tapi terlambat. Cesh! Satu ember minyak goreng bekas tumpah di atas kepala Fitri. Minyak mengalir, membasahi rambut, wajah, dan pakaian lusuhnya. Bau tengik menyebar di seluruh ruangan. Tamparan kehinaan terasa begitu nyata. Aku gak pernah segitu malunya seumur hidupku, sampai kamu datang ke sini, teriak sang mantan suami. Kamu bukan tamu,
Kamu cuma masa lalu busukku. Fitri diam. Air matanya menetes bersama minyak. Tapi tak ada teriakan. Tak ada balasan. Maafkan aku, katanya perlahan. Aku akan pergi. Dia berbalik. Melangkah perlahan. Tamu-tamu menyingkir. Seolah takut tersentuh oleh sisa minyak yang menetes dari tubuhnya. Seorang anak kecil yang hadir di pesta itu menarik tangan ibunya. Bu, kenapa tante itu disiram minyak? Kasihannya. Ibunya menarik anaknya menjauh. Sudah, jangan lihat. Hujan gerimis mulai turun saat Fitri keluar dari gedung. Air langit turun membasuh minyak di tubuhnya. Seperti Allah mengirim rahmatnya dari langit. Di sudut jalan, Fitri terduduk. Tangannya memeluk lututnya. Di dekatnya, seekor kucing liar mendekat, mengendus tubuhnya, lalu duduk di pangkuannya. Fitri mengelus kepala kucing itu. Ternyata cuma kamu yang gak jijik sama aku, ya? Air matanya mengalir deras. Tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang bangkit. Bukan dendam, tapi tekad. Baiklah, cukup hari ini. Setelah ini, mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Di balik kesedihan malam itu, Fitri menyusun rencana. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk mengembalikan harga diri yang telah mereka lumat tanpa belas kasihan. Hujan malam itu tidak deras, namun cukup untuk membuat jalanan kota Jakarta berubah menjadi kilau basah yang memantulkan cahaya lampu kendaraan. Fitri berjalan pelan menyusuri trotoar, sendirian, basah kuyup, dengan minyak goreng yang mulai larut oleh air hujan, namun tetap meninggalkan aroma yang menusuk hidung. Di pelukannya, kucing kecil yang ia temukan di dekat gedung pesta masih menggigil. Ia melindungi makhluk itu dengan jaket lusuh yang ia lepaskan dari pinggangnya. Tak ada arah yang pasti malam itu. Tapi Fitri tahu, ia tidak akan kembali ke tempat yang sama. Tidak untuk merengek atau mengemis pengakuan. Dia melewati halte kosong, duduk di bangku besi yang dingin, lalu menyandarkan kepalanya ke dinding. Napasnya berat. Ternyata masih sesakit itu rasanya. Gumamnya pelan. 1 tahun lalu, ia masih menjadi istri sah dari pria yang kini berdiri angkuh di pelaminan mewah itu. Namanya Arfan. Lelaki tampan berumur 34 tahun, mantan karyawan perusahaan travel, yang Fitri bantu buka usaha kecil-kecilan. Mereka menikah dalam kesederhanaan, tinggal di kontrakan sempit di daerah Ciputat. Waktu itu, Fitri menjahit dari rumah. Ia mengumpulkan rupiah demi rupiah dari pesanan tetangga, baju gamis, mukena, sarung bantal. Semua ia kerjakan dengan cinta. Namun semuanya berubah ketika Arfan mulai merasa dirinya pantas mendapatkan lebih. Dia mulai sering pulang malam, beralasan bertemu klien. Fitri pernah mencurigainya, tapi hanya disambut makian. Kamu itu gak cantik, Fit. Lihat muka kamu. Gak pantas kamu jadi istri orang sukses kayak aku nanti. Bentaknya suatu malam, setelah Fitri menangis karena menemukan parfum wanita di jaket Arfan. Air mata itu belum sempat kering ketika Arfan pergi tanpa pamit 2 hari kemudian. Sejak hari itu, dia tidak pernah kembali. Tak ada kabar, tak ada pesan. Bahkan surat cerai pun dikirim lewat kurir ojek online. Fitri terdiam, tertunduk, hancur. Tapi ia tidak mati. Ia menutup mesin jahitnya, menjualnya, lalu pergi ke kota yang tak lagi menyimpan kenangan. Ia memilih pindah ke Bandung, tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Di sanalah ia membangun kembali hidupnya, dari bawah, dengan satu hal yang tak dimiliki Arfan, kehendak yang kuat. Hari-hari pertama, ia menjadi tukang cuci di sebuah rumah kos-kosan putri. Ia menyetrika, membersihkan kamar mandi, menyapu halaman. Tapi tak ada yang tahu bahwa setiap malam setelah pekerjaannya selesai, ia menyusun strategi bisnis sederhana, pengolahan limbah kain dari pabrik tekstil. Fitri melihat peluang. Banyak sisa kain dari pabrik garmen dibuang begitu saja. Ia mulai membeli dalam karung kecil, menjahitnya menjadi tas belanja, keset, bantal leher, dan dijual secara online. Ia bergabung dengan platform marketplace, membuat akun atas nama Fitrina Craft. Produk-produknya laris,
karena unik dan ramah lingkungan. Beberapa bulan kemudian, dia mendapatkan pesanan partai besar dari pembeli di Singapura. "Assalamualaikum Bu Fitri. Ini kami dari distributor Eco Fashion Singapore. Kami tertarik dengan desain Ibu dan ingin kerjasama untuk ekspor bulanan." Pesan itu membuat tangan Fitri gemetar. Ia membaca ulang berkali-kali. Tak percaya. Tapi Allah memang maha mengetahui waktu yang tepat untuk mengangkat derajat hambanya. Fitri lalu membentuk tim kecil. Ia mempekerjakan janda-janda di lingkungan tempat tinggalnya. Ia ajari mereka menjahit, memilih bahan, mengemas. Rumah kecilnya disulap jadi rumah produksi sederhana. Dalam waktu 2 tahun, nama Fitrina Craft sudah dikenal di 3 negara. Ia mendapat penghargaan dari Kementerian Koperasi, bahkan diundang ke acara talk show nasional. Namun, ia tak pernah tampil. Ia lebih suka diam. Tidak ada yang tahu wajah aslinya. Di setiap kontrak kerjasama, hanya nama Fitrina yang tercantum, tanpa foto, tanpa publikasi. Fitri pernah berkata kepada salah satu karyawannya, "Aku hanya ingin hidup tenang. Tidak perlu orang tahu siapa aku. Yang penting Allah tahu." Tapi takdir membawa Fitri kembali pada satu titik. Satu undangan pesta datang melalui grup alumni SMA. Seseorang membagikan foto prewedding Arfan dan calon istrinya yang baru. Di captionnya tertulis, "Akhirnya Arfan menikah juga, setelah disia-siakan wanita kampung yang tidak tahu cara berdandan." Fitri membaca sambil menahan napas. Di dalam hatinya, ada luka lama yang terasa seperti baru disayat. Sore itu, ia duduk di balkon rumahnya, memandangi langit jingga, sambil berkata lirih, "Ya Allah, apakah aku harus hadir di sana?" Dan akhirnya, ia memutuskan datang. Bukan untuk balas dendam, tapi karena ia ingin menyelesaikan urusan yang belum selesai. Ia ingin melihat apakah benar semua luka itu sudah sembuh. Namun ia sengaja datang dengan penampilan seperti itu. Kaos lusuh, celana dekil, rambut acak-acakan. Ia ingin tahu bagaimana Arfan memperlakukannya bila ia hadir sebagai bukan siapa-siapa. Ternyata, benar adanya, penghinaan itu nyata. Siraman minyak goreng, cacian, dan sorotan mata jijik. Semuanya terjadi seperti mimpi buruk yang nyata. Tapi malam itu juga, saat Fitri kembali ke rumah, ia membuka lemari kayu kecil yang selama ini terkunci rapat. Di dalamnya ada gaun hitam anggun yang belum pernah ia kenakan. Ada perhiasan, sepatu high heels, dan selembar undangan mewah milik Arfan yang kini sudah basah oleh air hujan. Ia menatap wajahnya di cermin. "Kalau Allah menghendaki, besok kau akan tahu siapa aku, Arfan," katanya dengan nada yang sangat tenang. Fitri lalu mengangkat ponselnya, menelepon asistennya. "Mbak, besok pagi siapkan mobil merah yang biasa kita pakai ke pabrik. Dan jangan lupa, kotak hadiah yang ada di lemari kaca. Kita akan kirimkan sesuatu ke pesta Arfan." Pagi itu, langit Jakarta cerah. Sisa hujan semalam menyisakan embun di kaca-kaca mobil yang terparkir rapi di hotel tempat pesta pernikahan Arfan digelar. Di lantai atas ballroom, pesta telah berlanjut ke acara makan siang bersama keluarga besar. Musik kembali dimainkan, dan para tamu yang hadir semalam mulai bergantian pamit sambil memberikan ucapan selamat. Arfan berdiri bersama istrinya yang kini sah, mengenakan baju serasi warna navy blue. Wajahnya penuh percaya diri, seperti tak pernah terjadi apa-apa malam tadi. Namun entah mengapa, siang itu suasana terasa berbeda. Beberapa tamu yang datang belakangan tampak gelisah. Mereka berbisik-bisik. Tadi di depan, aku lihat mobil sport parkir. Siapa ya itu?" "Aku juga lihat. Mobil merah. Plat nomornya aneh. Singapura tuh." "Serius? Mungkin tamu penting." Tak lama kemudian, suara langkah high heels terdengar memecah keheningan. Dari arah pintu utama ballroom, sesosok wanita masuk perlahan. Seketika ruangan yang tadi dipenuhi suara tawa mendadak sunyi, seolah ada gelombang aura yang menyapu semua arah. Mata-mata itu menoleh, satu persatu membelalak.
Wanita itu berjalan pelan, penuh wibawa. Gaun hitam panjang membalut tubuhnya dengan anggun. Rambutnya tersanggul rapi. Kalung mutiara sederhana menggantung di leher. Di tangannya, sebuah kotak beludru berwarna putih gading. Beberapa orang berbisik, "Siapa dia? Artis?" Namun sebagian dari mereka mulai menyadari. Wajah wanita itu familiar. Seorang tamu pria tua berkata lirih, "Bukankah itu wanita yang semalam disiram minyak?" Kebingungan menyebar. Mulut mulai ternganga. Wajah-wajah bingung menatap antara percaya dan tidak percaya. Arfan yang sedang mengunyah potongan daging terbatuk. Matanya membelalak. Fitri. Gumamnya. Wanita itu tersenyum. Langkahnya mantap. Sepasang sepatu high heels merah berkilau menyentuh karpet ballroom dengan denting yang menghentikan detak jantung banyak orang. Ia berjalan melewati tamu-tamu yang kini diam, kaku. Mereka yang semalam tertawa, kini tertunduk, takut dikenali. Salah satu dari mereka, wanita yang semalam mengejek Fitri, menarik lengan temannya. "Ya Allah, aku malu setengah mati." Di depan panggung, Fitri berdiri, mengangkat kepalanya. Arfan hanya bisa menatap. Tangannya gemetar. Fitri menatapnya lurus, lalu menatap istrinya sebentar. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Saya tidak datang untuk mengganggu. Saya hanya ingin menyerahkan hadiah pernikahan." Kotak itu diletakkan di meja di depan mereka. Semua mata tertuju pada benda kecil itu. Arfan mencoba membuka suara, tapi kerongkongannya kering. "Fitri, kamu siapa sebenarnya?" Fitri tersenyum tipis. "Kamu tidak perlu tahu siapa aku sekarang, Arfan. Yang perlu kamu tahu adalah, wanita yang kamu siram minyak semalam, adalah wanita yang kau abaikan selama bertahun-tahun. Wanita yang kau caci maki karena tidak berdandan. Wanita yang kau anggap tak pantas hidup di sampingmu. Dan sekarang," lirih Arfan, "sekarang, aku cuma ingin mengucapkan terima kasih. Karena berkat perlakuanmu, aku bisa menjadi jauh lebih kuat dari yang pernah kau bayangkan." Arfan terdiam. Tangannya masih gemetar. Sang istri, yang sejak tadi terdiam, memberanikan diri membuka kotak itu. Semua tamu maju sedikit. Tak satu pun yang ingin melewatkan kejadian ini. Di dalam kotak, ada 3 benda. Sebuah kunci mobil Ferrari, selembar surat tanah, dan sepucuk surat dengan amplop putih yang bertuliskan untuk kenangan masa lalu. Wanita itu, istri Arfan, membuka surat itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya tertulis, "Ini hadiah dari seorang wanita yang dulu pernah tidur di lantai bersamamu, yang rela menjahit hingga larut malam demi makan kita besok pagi, yang kau tinggalkan karena kau merasa pantas mendapatkan lebih. Kini aku telah mendapatkan lebih dari cukup, dan aku tidak membawanya untuk menyombong. Aku hanya ingin kau tahu, kehormatan seorang perempuan bukan diukur dari bajunya, bukan dari wajahnya, tapi dari kesabarannya menjaga harga diri, bahkan ketika dia dihina. Anggap hadiah ini sebagai tanda penutup. Aku tidak butuh permintaan maaf. Aku tidak butuh pengakuan. Aku hanya ingin menyampaikan bahwa aku sudah selesai." Tangan Arfan lunglai. Ia terduduk di kursi pelaminan. Para tamu terdiam. Ada yang menunduk. Ada yang mengusap matanya diam-diam. Fitri menatap sekali lagi ke seluruh ruangan. Tak satu pun yang berani mengangkat pandangan. Ia membalikkan badan, lalu melangkah menuju pintu keluar. Setiap langkahnya seperti palu yang menghantam dada orang-orang yang dulu menghinanya. Tak ada tawa. Tak ada musik. Tak ada ucapan selamat. Semua terdiam dalam keheningan yang memalukan. Di luar, sopir pribadinya membuka pintu mobil Ferrari merah yang kini terparkir megah. Fitri masuk, duduk dengan tenang. Ia membuka kaca jendela, memandangi gedung tempat kenangan pahitnya berakhir. "Bismillah," ucapnya pelan. Mobil itu melaju perlahan, meninggalkan jejak yang tak akan pernah bisa dilupakan oleh siapapun yang ada di pesta itu. Bukan karena hadiah mewahnya, tapi karena wanita itu telah membuktikan bahwa kehormatan tidak bisa diukur oleh pakaian lusuh,
tapi oleh kemuliaan hati yang tidak ikut membalas hinaan dengan kebencian. Hari itu, setelah kejadian di pesta pernikahan Arfan, nama Fitri menjadi perbincangan banyak orang. Tapi bukan di media sosial atau di televisi. Tidak, karena tidak ada satupun media yang tahu siapa dia. Semua yang hadir di pesta itu menyimpan perasaan malu dan tercengang dalam diam. Gimana bisa dia berubah sejauh itu? Katanya dia miskin, tapi mobilnya itu jelas Ferrari. Mana ada gembel punya mobil kayak gitu? Yang bikin aku gak habis pikir, kenapa dia kasih hadiah semahal itu ke orang yang sudah menghina dia? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang mengendap, tidak terucap terang-terangan, karena tak seorang pun punya jawaban. Semua hanya bisa menebak-nebak. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu perjalanan yang telah ditempuh oleh seorang wanita bernama Fitri. Pagi itu, setelah meninggalkan gedung pesta, Fitri tidak langsung pulang ke rumahnya di Bandung. Ia meminta sopirnya menepi di sebuah masjid kecil di pinggiran tol. Ia turun dari mobil, melepas sepatu, dan masuk ke dalam masjid yang sepi. Ia duduk di pojok ruangan, lalu bersujud dalam sujud yang panjang, sangat panjang. Lama ia menangis di sana, dalam diam. Tak ada kata, hanya air mata. Allah, kalau bukan karena Engkau, aku tak tahu aku ini siapa. Dalam sujud itu, terbayang wajah ibunya. Seorang janda tua dari desa kecil di Jawa Tengah. Seorang ibu yang sabar, yang selalu menasihatinya agar tidak membalas keburukan dengan keburukan. Kalau kamu disakiti orang, jangan dibalas dengan marah, enduk. Balaslah dengan doa. Karena doa orang yang teraniaya itu langsung naik ke langit, tanpa penghalang. Itulah yang selalu diingat Fitri setiap kali ia merasa terhina, ditinggalkan, atau diperlakukan tak adil. Ia tidak pernah membalas. Tapi ia juga tidak menyerah. Ia membalas semua rasa sakit itu dengan usaha, kerja keras, dan keyakinan bahwa Allah pasti akan mengangkat derajatnya suatu saat nanti. Waktu terus berjalan. Hari-hari pasca kejadian itu menjadi awal dari babak baru dalam kehidupan Fitri. Ia pulang ke Bandung dengan perasaan lega. Tidak bahagia karena membalas, tapi tenang karena telah menuntaskan luka yang lama membusuk di dalam dada. Ia kembali ke rumahnya, yang berada di atas bukit kecil. Rumah itu sederhana, tidak mewah, tapi tertata rapi dan penuh kehangatan. Di dalamnya, puluhan perempuan dari latar belakang berbeda bekerja bersama, menjahit, menyortir kain, memotong bahan, mengepak pesanan. Mereka memanggilnya dengan sebutan, Bu Fitri. Fitri tidak pernah menyuruh siapapun untuk memanggilnya bos, direktur, atau pendiri perusahaan. Ia mengajarkan mereka untuk saling menyebut dengan sopan, tapi setara. Di satu ruangan khusus, terpajang rak-rak berisi penghargaan yang tak pernah dipamerkan. Sertifikat UMKM terbaik nasional, Mitra Kehormatan Koperasi Internasional, piagam dari Kementerian Luar Negeri, dan surat undangan dari Kedutaan Besar Jerman untuk hadir dalam Forum Wirausaha Perempuan Asia. Tapi tak satu pun dari penghargaan itu membuat Fitri besar kepala. Ia tetap orang yang sama, yang dulu menyetrika baju anak kos, yang dulu berjalan kaki menjajakan keset dari kain bekas, yang dulu tidur di kontrakan sempit beralaskan tikar. Hanya satu hal yang berubah, cara Allah memuliakannya. Suatu malam, Fitri duduk di beranda rumah, bersama seorang wanita muda yang baru saja bergabung di tempat produksinya. Namanya Mira, seorang janda muda dengan 2 anak kecil yang ditinggal suami tanpa kabar. Mbak Fitri, boleh tanya sesuatu gak? Boleh, Mir. Kenapa Mbak waktu itu ngasih hadiah semahal itu ke mantan suami Mbak? Padahal, kalau orang lain di posisi Mbak, pasti akan balas dendam. Fitri tersenyum. Lama ia menatap langit yang dipenuhi bintang malam itu. Aku gak mau menyimpan luka di hatiku, Mir. Dendam itu kayak api kecil yang terus menyala di dada. Lama-lama membakar diri kita sendiri. Aku sudah cukup tersiksa dengan luka itu dulu. Dan sekarang, aku ingin hidup tenang. Tapi, bukannya Mbak kasihan? Maksudnya, dia pasti malu banget di depan orang-orang. Biarlah, mungkin itu bagian dari pelajaran yang Allah kasih ke dia.
Dan aku tidak ingin mengganggu pelajaran itu. Aku hanya menyampaikan salam perpisahan, dengan caraku sendiri. Mira diam. Terharu. Matanya berkaca-kaca. Kalau aku yang diperlakukan kayak gitu, mungkin aku gak akan bisa sekuat Mbak. Fitri menoleh padanya, lalu berkata lembut. Semua orang kuat, Mir. Tapi kadang, kekuatan itu baru muncul saat kita gak punya pilihan lain selain sabar. Keesokan harinya, sebuah surat tiba di rumah Fitri. Bukan dari perusahaan, bukan dari media, bukan dari pejabat. Tapi dari seseorang yang tulisannya masih ia kenali dengan sangat baik. Arfan. Fitri menatap surat itu beberapa menit. Tangannya ragu untuk membuka. Namun akhirnya ia menghela napas dan membukanya perlahan. Isinya singkat. Fitri, aku tidak layak menuliskan ini. Tapi aku merasa perlu menyampaikan bahwa aku menyesal. Aku malu. Dan aku minta maaf. Aku tahu aku tidak pantas mendapat hadiah itu. Bahkan tidak pantas disebut dalam hidupmu lagi. Tapi aku ingin bilang, aku berterima kasih. Karena kamu telah menunjukkan pada semua orang bahwa kehormatan bukan tentang harta, tapi tentang hati. Doakan aku, agar aku bisa berubah. Arfan. Fitri menggenggam surat itu. Air matanya menetes. Tapi kali ini bukan air mata sakit. Ia menunduk. Lalu berbisik pelan. Semoga Allah membukakan hatimu, Fen. Karena tidak semua orang yang jahat itu berhati busuk. Kadang mereka hanya belum belajar untuk mencintai dengan benar. Hari-hari terus berlalu. Fitri tidak lagi membahas masa lalunya. Ia sibuk membangun jaringan produksi ke kota-kota lain, mendirikan pelatihan gratis untuk perempuan putus sekolah, dan menyalurkan produk lokal ke luar negeri. Namun di dalam hatinya, ia menyimpan satu keyakinan, bahwa seseorang tak perlu membuktikan diri kepada orang lain, cukup buktikan kepada Allah, dan biarkan Allah yang membalikan pandangan manusia. 1 bulan berlalu sejak kejadian itu. Nama Fitri memang tidak pernah viral, tidak masuk media sosial, dan tidak dibicarakan publik secara luas. Namun bagi orang-orang yang hadir di pesta itu, kisahnya menjadi kenangan yang tidak akan pernah hilang. Di balik senyum yang ia tinggalkan saat keluar dari ballroom hotel malam itu, tersembunyi sebuah luka panjang yang telah pulih perlahan-lahan. Dan di balik hadiah yang ia berikan, tersembunyi pelajaran yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun, tentang harga diri, tentang memaafkan, dan tentang keikhlasan. Sore itu, Fitri duduk di dalam musala kecil dekat rumahnya. Ia duduk di sudut, mengenakan mukena sederhana warna putih, memandangi sajadah yang telah lama ia gunakan. Seorang anak kecil bernama Aulia menghampirinya, anak dari salah satu penjahitnya. Aunty Fitri, kenapa Aunty sering menangis waktu sholat? Fitri menatapnya sambil tersenyum. Ia mengusap kepala Aulia dengan lembut. Karena kadang, air mata itu adalah cara kita ngobrol sama Allah, sayang. Ngobrol kayak gimana? Cerita tentang hati kita, yang gak semua orang bisa pahami. Aulia mengangguk. Lalu ia duduk di sebelah Fitri, ikut diam. Langit di luar mulai berubah jingga. Angin sore membawa suara burung yang kembali ke sarang. Hari itu terasa damai. Tidak ada yang mengejar. Tidak ada lagi beban masa lalu. Namun, di balik kedamaian itu, tanpa sepengetahuan Fitri, sebuah surat dikirim dari Jakarta. Bukan dari Arfan, tapi dari seseorang yang sangat tak terduga. Namanya Dina. Ia adalah istri sah Arfan yang dinikahinya sebulan lalu. Wanita yang semalam menjadi pengantin wanita. Dan juga saksi langsung saat Fitri datang memberikan hadiah tak terduga itu. Surat itu ditulis tangan, dengan tinta biru di atas kertas bergaris. Tulisannya rapi dan penuh kehati-hatian. Untuk Bu Fitri yang terhormat. Saya tahu saya bukan siapa-siapa di hidup ibu. Saya juga tahu ibu tidak akan pernah menaruh dendam pada saya. Karena saya tahu, ibu bukan wanita yang suka menyimpan amarah. Tapi izinkan saya menyampaikan ini. Sejak kejadian itu, saya merasa tidak tenang. Bukan karena saya malu, tapi karena saya belajar sesuatu yang tidak pernah saya dapatkan dari orang lain. Saya iri pada kekuatan ibu. Saya iri pada ketegaran ibu. Saya bahkan merasa
bahwa saya tak layak berada di pelaminan itu saat ibu berdiri di sana. Saya malu karena pernah tertawa di tengah hinaan kepada ibu. Tapi lebih dari itu, saya malu karena saya diam. Bolehkan saya datang ke Bandung? Saya ingin bertemu, bukan untuk meminta maaf, tapi untuk belajar menjadi wanita sebaik ibu. Hormat saya, Dina Rahmani. Surat itu tiba pada hari Jumat, diserahkan oleh kurir ekspedisi kepada salah satu asisten Fitri. Ketika membacanya, Fitri terdiam lama. Ia memejamkan mata, merasakan seolah Allah sedang menguji hatinya kembali. Apakah ia benar-benar sudah memaafkan, atau baru sekadar melupakan? Keesokan harinya, Dina benar-benar datang. Sendirian, mengenakan baju gamis abu-abu sederhana, dengan kerudung yang menutupi setengah wajahnya. Ia berdiri di depan rumah produksi Fitri dengan wajah gugup. Tangan gemetar menggenggam tas kecil. Salah satu pegawai memanggil Fitri dari dalam. "Bu, ada tamu." Ngaku namanya Dina, istri dari. Fitri tidak menyahut. Ia hanya berdiri dari kursinya, melangkah pelan menuju pintu depan. Begitu wajah mereka bertemu, sejenak waktu seperti berhenti. Tak ada kata, tak ada suara. Fitri membuka pagar. Dina menunduk dalam. "Saya tahu, saya tidak pantas." Fitri mengangkat tangannya pelan. "Masuklah, tak perlu bicara di luar." Di dalam ruang tamu, mereka duduk berhadapan. Dina membuka tas kecilnya, mengeluarkan selembar buku catatan dan pulpen. "Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi saya ingin belajar. Bagaimana caranya menjadi perempuan yang tidak tenggelam dalam penghinaan?" Fitri menatapnya dengan lembut. "Kamu tidak perlu belajar jadi aku, Dina. Cukup belajar jadi versi terbaik dari dirimu sendiri." Dina mulai menangis. Bukan karena sedih, tapi karena malu. Ia menatap wanita di depannya yang dulu ia lihat seperti gembel, namun kini menjelma seperti tokoh dalam kisah hikmah. "Bagaimana ibu bisa kuat?" tanyanya lirih. "Karena Allah tidak membiarkan aku sendirian. Ada waktu-waktu di mana aku merasa hancur, tapi Allah selalu mengirimkan pertolongannya, bahkan saat aku sudah nyaris menyerah." Dina mengangguk pelan. Ia mencatat setiap kata. Mereka berbincang lama, bukan sebagai musuh, tapi sebagai dua perempuan yang sama-sama pernah terluka oleh satu nama. Namun kini, mereka memilih jalan yang berbeda, bukan menyimpan benci, melainkan merawat hikmah. Sejak hari itu, Dina sering datang, bukan sebagai tamu, tapi sebagai relawan di rumah produksi milik Fitri. Ia belajar menjahit, belajar membimbing para ibu yang baru memulai usaha. Ia bahkan ikut mengelola kelas pembinaan rohani yang diadakan setiap 2 pekan sekali. Mereka tidak pernah lagi membahas Arfan. Tidak ada ruang untuk membongkar masa lalu yang sudah dikubur. Yang mereka bicarakan hanyalah masa depan, tentang perempuan, tentang keikhlasan, dan tentang bagaimana Allah akan selalu menepati janjinya kepada hamba yang sabar. Fitri tak pernah membayangkan bahwa wanita yang dulu berdiri di samping suami yang menyakitinya, kini menjadi sahabat dalam kebaikan. Namun itulah rahasia Allah. Karena Allah tidak hanya bisa membalik keadaan, tapi juga membalik hati. Bahkan dari yang dulu menyakiti, Allah bisa menjadikannya penolong ketika hati sudah dimaafkan. Hari-hari terus berlalu. Rumah produksi milik Fitri semakin berkembang. Tidak hanya menjual produk kerajinan dari limbah tekstil, tapi juga menjadi pusat pelatihan mandiri untuk perempuan yang ingin bangkit dari keterpurukan. Di setiap sudut rumah itu, selalu terdengar tawa kecil, suara mesin jahit, dan semangat yang tak pernah mati. Namun di luar itu semua, diam-diam Allah menyiapkan lembar takdir lain. Sebuah bagian dari cerita yang bahkan Fitri sendiri tak pernah menyangka akan terjadi. Suatu pagi, ketika ia sedang menyortir kain bersama para ibu penjahit, seorang lelaki parubaya datang ke rumahnya. Rambutnya mulai memutih, matanya cekung, dan tubuhnya tampak lebih kurus dari biasanya. Fitri mengenal wajah itu. Meski kini tampak lebih lelah dan tua dari terakhir kali ia lihat. "Assalamualaikum," sapa lelaki itu pelan. Fitri menoleh, dan untuk sesaat,
Jantungnya berdegup lebih cepat. Itu Arfan. Ia berdiri dengan wajah penuh keraguan. Tangannya memegang tas kecil lusuh. Pakaian yang ia kenakan bukan jas seperti dulu. Hanya kemeja kusut dan celana kain yang warnanya mulai pudar. Fitri tidak berkata apa-apa. Ia hanya mempersilakan masuk. Tanpa banyak tanya, tanpa emosi. Di dalam ruang tamu, Arfan duduk dengan punggung membungkuk. Tangannya menggenggam lutut. Beberapa saat mereka terdiam. Hanya terdengar suara angin dari jendela yang terbuka lebar. Aku tahu, aku tidak pantas ke sini, ucap Arfan perlahan. Fitri masih diam. Ia hanya menatap, mencoba membaca niat lelaki yang dulu pernah menghapus namanya dari hidupnya dengan satu surat cerai. Aku hanya ingin, minta izin. Aku mau tinggal di kota ini. Aku sudah gak kerja lagi. Perusahaan yang dulu aku pegang sudah bangkrut. Dan aku tahu, aku pantas menerima semua ini. Fitri menunduk, lalu berkata tenang. Tidak ada yang pantas dihukum seumur hidup, Arfan. Tapi setiap pilihan memang membawa akibatnya masing-masing. Arfan menatap wajahnya dengan mata berkaca-kaca. Kamu masih seperti dulu, ya? Lembut, meskipun pernah disakiti. Fitri tersenyum kecil. Aku tidak sedang jadi baik, Fen. Aku cuma sedang mencoba tidak menjadi sepertimu dulu. Arfan tertunduk makin dalam. Tangis yang sudah lama tertahan akhirnya tumpah. Fitri berdiri, lalu berkata, kamu boleh tinggal di kota ini. Tapi jangan berharap semua orang akan mengampuni dengan cepat. Butuh waktu. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh ingin berubah, Allah pasti akan membuka jalan. Arfan mengangguk sambil menyeka air matanya. Aku cuma ingin hidup lebih tenang. Kalau bisa, ikut bantu-bantu di rumah produksi ini. Apapun. Bawa-bawa barang pun gak masalah. Fitri menatapnya. Lama. Lalu ia memanggil salah satu stafnya. Anak muda bernama Tono. Ton, tolong tunjukkan tempat gudang belakang. Pak Arfan akan bantu sortir bahan limbah yang baru datang. Tono mengangguk. Siap, Bu. Arfan berdiri, mengikuti Tono dengan langkah pelan. Tak ada rasa malu di wajahnya. Yang ada hanya penyesalan yang nyata. Dan Fitri membiarkan itu semua berjalan tanpa menahan ataupun menyuruh. Karena ia tahu, Allah sedang bekerja di balik semua ini. Hari-hari berikutnya, Arfan mulai bekerja di gudang belakang. Ia membawa, mengangkat, mencatat, bahkan membersihkan lantai. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah membicarakan masa lalu. Ia tidak mencari simpati. Ia hanya ingin membayar semua kesalahan. Dengan diam, para staf perlahan mengenalnya. Mereka hanya tahu namanya Arfan. Tidak banyak yang tahu bahwa dia dulunya adalah suami dari pemilik rumah produksi ini. Hanya Dina dan Fitri yang menyimpan rahasia itu. Mereka sepakat tidak membicarakan siapa Arfan sesungguhnya. Karena masa lalu yang kelam, tak selalu harus diumbar. Cukup diketahui oleh langit dan dimintakan ampun di sujud-sujud malam. Suatu malam, Fitri dan Dina duduk di ruang belakang, membereskan laporan keuangan bulanan. Di luar, Arfan masih terlihat menyapu halaman dengan sapu lidi. Bu, kata Dina pelan. Ya. Kalau boleh tahu, apa ibu benar-benar sudah memaafkan dia? Fitri terdiam sejenak, lalu menjawab perlahan. Yang memaafkan itu Allah, Din. Kita ini hanya belajar meniru sedikit saja. Kalau aku belum sepenuhnya bisa memaafkan, mungkin karena aku masih manusia. Tapi ibu mengizinkan dia masuk kembali ke tempat ini. Iya, karena aku percaya, tidak semua orang yang pernah menyakiti kita akan tetap menyakiti. Kadang Allah pertemukan kita lagi, bukan untuk luka baru, tapi untuk memberi pelajaran yang belum selesai. Dina mengangguk, matanya sembab. Ia tidak menyangka perjalanan hidup mereka akan berujung seperti ini. 3 jiwa yang dulu terikat dalam kemelut, kini hidup dalam satu lingkar yang sama, bukan sebagai musuh, tapi sebagai orang-orang yang sedang berbenah. Suatu malam, Fitri bangun untuk tahajud.
Ia melewati teras belakang rumah dan melihat Arfan sedang duduk bersandar di tiang kayu, menatap langit. Tangannya menggenggam tasbih kecil. Bibirnya berbisik pelan menyebut nama Allah. Fitri berdiri beberapa langkah dari belakang. Lalu ia berkata, "Fen." Arfan menoleh, kaget. "Maaf, aku gak bermaksud ganggu." "Kamu gak ganggu. Aku cuma mau bilang, semoga kamu gak pernah berhenti seperti dulu." Arfan mengangguk. Matanya menahan tangis. "Terima kasih, Fit. Kamu lebih dari yang pernah aku kira." Fitri tersenyum kecil. "Bukan aku yang baik, Fen. Tapi Allah yang terus kasih kesempatan padaku. Dan sekarang pada kamu juga." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, keduanya sama-sama menunduk dalam syukur yang tenang. Bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya mereka sadar bahwa takdir yang pahit pun bisa berubah menjadi manis saat kita memilih untuk berserah, bukan marah. Pagi di kota Bandung itu terasa berbeda. Kabut tipis menyelimuti pepohonan di lereng, suara burung terdengar lebih syahdu, dan matahari menyemburatkan sinar keemasan di balik jendela rumah produksi milik Fitri. Di dalamnya, suasana tetap sibuk seperti biasa. Ibu-ibu bekerja dengan cekatan, mesin jahit berdengung, dan karyawan keluar masuk membawa pesanan. Tapi ada yang istimewa hari itu. Di ruang tengah, Fitri duduk di depan meja kayu panjang yang telah disusun rapi. Di sebelahnya ada Dina yang sedang menyiapkan perlengkapan pelatihan. Dan di seberang ruangan, duduk Arfan, mengenakan kemeja bersih dan celana hitam polos. Hari itu, mereka bertiga tidak sedang membahas masa lalu. Mereka sedang merancang program pelatihan keterampilan untuk narapidana perempuan yang akan dibina sebelum bebas. Fitri menyebutnya, program pulang bermartabat. Karena semua orang berhak pulang dengan harga diri utuh, meski ia pernah tersesat, kata Fitri saat menjelaskan visinya kepada tim. Arfan yang duduk di ujung meja mendengarkan dalam-dalam. Ia tidak menyela, tapi air matanya menetes. Bukan karena sedih, tapi karena bersyukur. Akhirnya, ia menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Fitri mendapat undangan untuk menjadi pembicara di acara Forum Perempuan Pemimpin Asia Tenggara yang diadakan di Jakarta. Sebuah kehormatan yang besar, namun seperti biasa, ia enggan tampil di panggung besar. Ia menyerahkan kesempatan itu pada Dina. "Kamu yang isi, Din. Aku cukup melihat dari belakang layar." Dina terkejut. "Tapi Bu, mereka mengundang Ibu, bukan saya." Fitri tersenyum. "Apa bedanya? Kita satu perjuangan. Kamu lebih muda. Kamu harus belajar bicara di depan publik. Aku akan dampingi dari jauh." Dina mengangguk. Ia tahu, Fitri bukan sedang merendahkan diri, tapi sedang membagi peluang. Seperti biasa, hari H pun tiba. Di sebuah ballroom hotel bintang 5 di pusat kota, ratusan orang hadir, termasuk menteri, pengusaha, dan tokoh perempuan dari berbagai negara. Dina naik ke podium. Wajahnya sedikit tegang. Tapi ketika ia menatap ke arah kursi baris ketiga, ia melihat Fitri duduk di sana. Mengenakan kerudung hitam polos, senyumnya tenang. Dina menarik napas dalam. Lalu ia mulai berbicara. Bukan sebagai istri seorang lelaki. Bukan sebagai wanita yang pernah berdiri di pelaminan sambil memandang rendah perempuan lain. Tapi sebagai seseorang yang telah ditempa oleh pelajaran, diuji oleh kenyataan, dan dibimbing oleh perempuan tangguh bernama Fitri. Dan ketika Dina menyebut nama Fitri di akhir pidatonya, seluruh ruangan berdiri memberikan tepuk tangan. Namun Fitri tetap duduk, menunduk, meneteskan air mata perlahan. Bukan karena bangga, tapi karena ia sadar, semua ini bukan hasil kerja sendiri. Ini semua adalah campur tangan Allah, yang memeluknya sejak hari ia disiram hinaan, sampai hari ini, ketika dirinya menyaksikan orang lain tumbuh dari luka yang sama. Malam itu, setelah acara selesai, Fitri berjalan sendirian di taman hotel. Ia melepas sepatu high heels-nya, berjalan di atas rumput basah sambil menatap bintang. Tiba-tiba, suara langkah pelan terdengar dari belakang. Arfan datang membawa sebotol air mineral dan sehelai syal tipis.
Udara dingin, katanya sambil menyerahkan syal itu. Fitri menerimanya. Terima kasih. Mereka duduk di bangku taman. Diam, mendengar suara malam. Beberapa menit berlalu, Arfan berkata lirih. Aku gak akan pernah cukup menebus semua salahku. Tapi aku juga gak akan berhenti mencoba jadi lebih baik. Fitri menatapnya. Tak ada dendam di matanya. Kamu gak perlu menebus apa-apa, Fen. Karena Allah tidak menuntut kita untuk membayar masa lalu. Allah cuma mau kita berubah hari ini. Arfan menunduk. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Fitri kemudian berdiri. Sudah malam. Besok pagi kita mulai pelatihan angkatan baru. Jangan telat, ya. Arfan tersenyum. Siap. Fitri melangkah pergi. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa benar-benar ringan. Bukan karena hidupnya sempurna, tapi karena akhirnya, ia bisa berdiri tegak di atas bekas luka yang dulu pernah membuatnya roboh. Beberapa bulan kemudian, Fitri mengadakan acara kecil di rumah produksinya. Bukan perayaan, bukan ulang tahun perusahaan, tapi pengajian sederhana untuk para ibu pekerja, relawan, dan masyarakat sekitar. Ia mengundang ustadzah dari pesantren terdekat. Saat acara selesai, Fitri memberikan sepatah dua patah kata. Namun sebelum ia turun dari podium kecil, seorang anak kecil bernama Aulia maju sambil membawa gambar. Di kertas gambar itu, ada 3 sosok. Seorang wanita berjilbab hitam, seorang wanita berjilbab abu-abu, dan seorang lelaki bersih memegang tasbih. Ini gambar Aulia. Ini Aunty Fitri. Ini Tante Dina. Ini Om Arfan, katanya polos. Semua tertawa kecil. Fitri tersenyum, lalu mendekap anak itu. Dan saat itulah, semua yang hadir menyadari bahwa cerita panjang tentang luka, tentang kejatuhan, tentang penghinaan, kini telah berubah menjadi lembar baru bernama keluarga kedua. Bukan karena darah, tapi karena satu hal yang sama-sama mereka perjuangkan, harga diri, keikhlasan, dan cinta yang tidak pernah tumbuh dari balas dendam. Hari itu, di rumah kecil yang dulu penuh kesedihan, kini mengalun zikir, tawa, dan harapan. Dan Fitri tahu bahwa hidup bukan tentang siapa yang meninggalkan, tapi siapa yang tetap tinggal, dan siapa yang datang kembali untuk memperbaiki. Karena sejatinya, pulang bukan soal tempat, tapi tentang hati yang telah selesai dengan dendam, dan kembali ke jalan yang diridek Allah.